Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis salah satu gelandang bertahan dengan penampilan terbaik musim ini, yaitu Rodri. Rodrigo Hernandez Cascante, atau yang lebih dikenal dengan Rodri, didatangkan oleh Man City dari Atletico Madrid pada musim panas 2019 dengan harga yang cukup fantastis, 70 juta euro. Ia diproyeksikan untuk menggantikan Fernandinho yang saat itu sudah berusia 34 tahun. Nggak butuh waktu lama bagi Rodri untuk langsung menjadi salah satu pilar penting di tim utama Pep Guardiola. Sejak kedatangannya, Rodri selalu tampil lebih dari 30 laga Man City di Premier League. Musim ini, di musim terbaiknya bersama Man City, ia jadi pemain dengan penampilan dan menit bermain paling banyak dan berhasil mengantarkan City meraih treble winner. Ia pun menjadi penentu kemenangan Man City atas Inter di final UCL lalu dengan gol semata wayangnya. Nah, penasaran dengan gaya bermain Rodri dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Rodri berposisi di lini tengah, tepatnya pada gelandang nomor 6, di depan garis pertahanan Man City. Di posisi ini, ia bisa dimainkan sebagai single pivot ataupun double pivot. Sebagai gelandang nomor 6, Rodri berperan sebagai holding midfielder. Holding midfielder sendiri merupakan peran yang lebih kompleks daripada defensive midfielder. Jika defensive midfielder banyak bertugas sebagai perusak serangan lawan dan lebih berada di pertahanan untuk membantu back dengan aksi-aksi bertahan, holding midfielder memiliki lebih banyak tugas. Selain sebagai filter pertama pertahanan, pemain dengan peran ini juga dituntut untuk bisa membantu proses build up dan juga menjadi pemain yang bisa mengontrol tempo permainan atau metronom. Untuk itu, selain harus tetap memiliki kemampuan memutus serangan layaknya di M-Classic, seorang holding midfielder juga harus memiliki kemampuan distribusi dan positioning yang baik. Dan yap, Rodri merupakan salah satu holding midfielder terbaik saat ini. Memang nggak berlebihan rasanya jika menyebutkan Rodri sebagai holding midfielder terbaik saat ini. Berdasarkan data ini, terlihat hampir semua statistik passing dan possession Rodri berada di angka persentil 90 ke atas. Rodri bersama gelandang nomor 6 City yang lain dan bersama back saling bersinergi untuk melakukan proses bangun serangan. Di fase ini, ia berperan sebagai konektor dari lini pertama, yaitu center back ke lini depan. Rodri menjalankan dengan sangat baik peran sebagai konektor atau penghubung ini, baik dengan bola ataupun pergerakan tanpa bolanya. Pada fase build up ini, nggak jarang Rodri akan mendapatkan shadow cover atau ditutupi dari lini pertama pressing lawan. Untuk itu, Rodri aktif melakukan pergerakan tanpa bola dengan bergerak melebar ataupun bergerak turun guna membuka ruang baginya untuk menerima umpan. Terlihat di sini gelandang berusia 26 tahun tersebut dengan pergerakannya membuka ruang kerap menjadi outlet bagi Man City untuk mengeliminasi blok press lawan. Area permainan Rodri di posisi nomor 6 sebenarnya merupakan area sempit, di mana banyak pemain lawan juga berada di area tersebut untuk menutup akses progresi ke tengah. Untuk itu, Rodri dituntut harus memiliki decision atau keputusan yang tepat dan cepat saat menguasai bola. Pada momen ini, scanning menjadi kunci bagi Rodri guna bisa cepat dalam mengambil keputusan. Yap, lagi-lagi scanning, karena memang teknik ini merupakan prinsip dasar yang harus dilakukan oleh seorang pemain agar memiliki informasi tentang posisi lawan ataupun kawan di belakangnya. Terlihat di sini dengan melakukan scanning, Rodri bisa dengan cepat melepaskan umpan sebelum lawan datang untuk melakukan pressing kepadanya. Selain itu, kemampuan dasar yang dilakukan dengan sangat baik oleh Rodri adalah pergerakannya saat mengontrol bola. Terlihat di sini, body shape-nya yang nggak ideal karena nggak menghadap ke depan. Namun, saat menerima umpan, ia bisa dengan cepat mengubah body shape-nya menghadap ke depan dan melepaskan umpan progresi. Saat di marking pun, Rodri bisa memanfaatkan penjagaan dari lawan guna membuka akses umpan ke pemain lain dengan mengikat dan menarik lawan untuk mengikuti pergerakannya. Hal-hal seperti ini yang mungkin nggak banyak terlihat oleh penonton.
Namun buat pelatih, pemain seperti ini adalah pemain cerdas. Rodri juga merupakan pemain yang akan berperan untuk menyediakan koneksi ketika bola berada di koridor sayap. Dengan koneksi dari Rodri, City bisa keluar dari pressing trap lawan dan memindahkan serangan ke sisi jauh, switch play. Hal ini juga ia lakukan ketika City berada di fase menyerang. Pada fase ini, Rodri akan naik ke area yang lebih tinggi. Ia juga akan menyediakan support ketika winger dikeroyok, dan juga positioningnya yang nggak jauh dari lini depan City memungkinkannya untuk melakukan counter press atau rebut bola kembali setelah City kehilangan possession. Fungsi inilah yang disebut pivot atau mengatur arah serangan tim. Sebagai holding midfielder, keunggulan Rodri adalah bagaimana ia mampu menjaga tempo permainan timnya. Hal ini pun disampaikan oleh Pep bahwa saat menguasai bola, Rodri tahu area mana yang akan diserang dan seberapa cepat tempo yang akan dimainkan. Selain itu, di musim ini terlihat ia lebih baik dalam aspek menjaga posisinya. Di musim sebelumnya, Pep pernah mengatakan jikalau seorang holding midfielder harus lebih banyak berada di posisinya, dan di musim itu Rodri masih terlalu banyak bergerak keluar. Musim ini pun gelandang asal Spanyol tersebut terlihat bisa menjalankannya dengan baik. Menjaga posisinya lebih banyak di area tengah, Rodri bisa lebih banyak menguasai bola dan melepaskan umpan. Dia adalah gelandang pengontrol yang juga membuat possession Man City selalu tinggi. Di fase attacking, Rodri memang nggak berperan secara langsung dalam proses kreasi peluang. Namun, ia bisa sesekali menjadi pemain yang akan memberikan efek kejut ke pertahanan lawan. Seperti di klip ini, setelah menerima umpan dari winger, ia bergerak merangsek masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan. Saat lawan bertahan terlalu dalam, ia juga bisa menjadi pemain yang akan mengancam gawang lawan dengan tembakan-tembakan akuratnya dari depan blok pertahanan lawan, seperti yang ia lakukan pada golnya versus Bayern Munchen lalu. Di final UCL, gol penentu kemenangan yang dicetak Rodri juga tercipta ketika ia berhasil mengekspos ruang di depan blok defense lawan yang bertahan terlalu dalam. Selain itu, Rodri juga bisa mengancam gawang lawan melalui situasi set piece, menggunakan keunggulannya dalam melepaskan diri dari marking lawan dan positioning serta pergerakannya untuk menyambut crossing. Seperti yang diutarakan di awal, holding midfielder akan menjadi filter pertama pertahanan sebelum lawan masuk ke final third atau ke kotak penalti. Di fase ini, Rodri bukan merupakan pemain yang sering melakukan tackle agresif. Ia lebih mengedepankan positioning dan kemampuan membaca permainan untuk memutus serangan lawan. Terlihat di statistik ini, angka tackle dan interceptnya nggak menonjol. Namun, ball recovery merupakan atribut terbaiknya. Ia juga merupakan pemain yang dominan dalam duel udara, yang mana ini sangat berguna untuk mengantisipasi ketika lawan melakukan direct build up dengan umpan vertikal ke depan. Pun begitu, bertahan dengan gak agresif ini juga kadang terlihat menjadi titik lemah Rodri. Terlihat di sini, ia kurang agresif melakukan cover sehingga pemain lawan bisa memiliki ruang untuk melakukan link up ataupun melewatinya. Gelandang bertipikal Rodri nggak bisa dipungkiri adalah puzzle terpenting dari taktik Pep Guardiola. Memang terlihat seperti unsung hero atau pahlawan yang jarang diakui. Namun tanpanya, Man City akan kehilangan jangkar untuk membuat permainan possession-nya stabil.